Saat sosok Mu Chen menembus kabut spiritual, dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari jarak jauh di belakangnya. Jelas sekali, Luoli sudah benar-benar mulai adu jotos dengan Mu Jia. Menarik kembali pandangannya, Mu Chen mulai menatap dingin ke arah Mao Jiang, yang dia tawan sebelumnya. Sambil menyeringai, dia berkata, "Sepertinya kamu tidak memberitahuku beberapa hal, ya?" Ekspresi Mao Jiang sedikit berubah saat dia berulang kali menggelengkan kepalanya. "Bagaimana Wu Jia itu tahu lokasi kita?" tanya Mu Chen dengan dingin. "Apakah kamu yang memberitahunya?" Mendengar pertanyaan Mu Chen, Mao Jiang buru-buru menjawab, "Ada formasi spiritual yang diatur oleh Wu Jia di dalam kabut spiritual di kedalaman wilayah ini. Oleh karena itu, dia bisa merasakan semua fluktuasi di dalamnya." Mu Chen melotot dingin ke arah Mao Jiang, sebelum menembakkan sinar energi spiritual dari jarinya. Memang benar, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar yang memancar dari kedalaman. Itu adalah benang-benang sensorik dari formasi spiritual. Wu Jia ini benar-benar lumayan. Kilatan samar muncul di mata Mu Chen. Detik berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, lusinan segel spiritual mengembun sebelum menghilang ke seluruh tubuhnya. Benang-benang bercahaya terjalin di sekujur tubuhnya, nampaknya membentuk formasi spiritual berukuran kecil. Formasi spiritual ini tidak besar. Namun, ia memiliki kemampuan untuk mengisolasi kemampuan sensorik seseorang. Mu Chen tidak ingin setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan diketahui oleh Wu Jia. Setelah mengatur susunan formasinya, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Mao Jiang, sebelum berkata dengan suara acuh tak acuh, "Ayo kita lanjutkan." Beberapa menit kemudian, ada sebuah gua raksasa mulai tampak di depannya. Di ujung gua ada lembah dalam yang dipenuhi kabut spiritual. Shen Changsheng dan Li Xuantong seharusnya berada di dalam lembah yang dalam itu. Namun, kabut spiritual yang ada di sana terlalu tebal, sehingga sangat sulit untuk mencari mereka, kata Mao Jiang sambil menunjuk ke arah lembah yang dalam. Mu Chen dengan lemah menganggukkan kepalanya. Menjentikan jarinya, seberkas energi spiritual melesat keluar, sebelum memukul dengan keras hingga membuat Mao Jiang pingsan. Saat memasuki ke dalam lembah, penglihatan Mu Chen semakin terganggu. Medan di dalam lembah itu rumit. Ditambah dengan terhalangnya kabut spiritual, terlalu sulit untuk mencari hal yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, Mu Chen memilih untuk melepaskan energi spiritualnya secara langsung. Fluktuasi energi spiritualnya seharusnya sangat familiar bagi Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jika keduanya merasakannya, mereka pasti akan memberikan sinyal sebagai tanggapan. Tindakan Mu Chen ini telah mencapai hasil yang cukup baik. Saat fluktuasi energi spiritualnya memancar, dalam kurun waktu kurang dari 1 menit, seberkas energi spiritual meletus dari suatu tempat di dalam lembah yang dalam. Fluktuasi energi spiritual ini agak familiar, tidak salah lagi, itu pasti milik Shen Changsheng. Sedikit kebahagiaan muncul dalam hati Mu Chen, sebelum bergegas langsung ke asal mula fluktuasi. Setelah selusin napas, kecepatannya melambat saat pandangannya sedikit terkonsentrasi ke arah depan. Di dalam tebing yang terlihat olehnya ada sebuah gua. Di luar gua ada sosok yang berdiri tegak. Shen Changsheng. Setelah melihat sosok familiar itu, Mu Chen langsung menghela nafas lega, seolah ada beban berat yang telah terangkat darinya. Saat dia mendekat dan memperhatikan penampilan Shen Changsheng, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut. Saat ini, bercak hitam menutupi kulit Shen Changsheng. Bercak hitam ini tampak menggeliat, sementara aura beracun terpancar darinya, menyebabkan Shen Changsheng tampak sangat pucat, lesu, letih, lemas. "Hei, tidak kusangka kamu orang pertama yang tiba di sini. Kamu benar-benar mengejutkanku." Melihat Mu Chen, Shen Changsheng tidak bisa menahan senyum saat dia berbicara. Mendarat di pintu masuk gua, Mu Chen dengan santai melemparkan tawanannya, yang dia pegang di tangannya, ke tanah. "Itu Ciu dan Mao Jiang. Kamu sebenarnya sudah berurusan dengan mereka." Melihat kedua orang itu, Shen Changsheng merasa sedikit terkejut. "Oh, orang itu ya? Luoli yang sudah membuatnya babak belur, hehe." Senior Lin Sheng dan yang lainnya juga bergegas ke sini. Namun, situasi saat ini tampaknya tidak terlalu baik. Mu Chen memandang Shen Changsheng dan bertanya, "Bagaimana kondisi kalian berdua?" "Sepertinya situasinya tidak terlalu bagus," jawab Shen Changsheng sambil mengangkat bahunya tanpa daya,
sebelum berjalan ke dalam gua. Saat Mu Chen masuk, dia memperhatikan Li Xuantong yang kondisinya lebih buruk dari Shen Changsheng. Bercak hitamnya lebih padat, sementara seluruh tubuhnya dipenuhi oleh fluktuasi yang beracun. Saat Li Xuantong mengangkat dagunya, Mu Chen juga bisa melihat bercak hitam di wajahnya. Hal ini membuat wajahnya agak aneh. Melihat Mu Chen, dia mengungkapkan senyum pahit di sudut mulutnya. Jelas sekali, dia juga tidak menyangka bahwa orang pertama yang menemukan mereka adalah saingan berat percintaannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mu Chen agaknya tidak mengerti keseluruhan kronologinya. Dengan kekuatan Shen Changsheng dan Li Xuantong, meskipun ada lebih banyak musuh, mereka seharusnya tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mo Longxi telah lama mempersiapkan hal ini untuk kita. Kekuatannya telah mencapai fase akhir Tongtian. Dia selalu menyembunyikan hal ini dalam pertarungan kita sebelumnya. Dan pada akhirnya, ketika kita terkepung oleh mereka, orang itu memperlihatkan kekuatan sejatinya. Selain itu, dia telah menggunakan racun naga iblis dari klannya. Itu adalah racun yang sangat mematikan yang hanya bisa dimurnikan oleh ahli tingkat Shizun. Kami tidak takut diracuni, tetapi hanya saja kekuatan kami masih belum bisa dipulihkan, jawab Li Xuantong dengan sikap yang membosankan. Fase akhir Tongtian? Mata Mu Chen berkontraksi. Mo Longxi ini benar-benar telah mencapai level itu. Artinya, bahkan senior Lin Zheng pun mungkin tidak bisa menandinginya secara langsung. Kultivasi orang-orang di Istana Naga Iblis sangatlah mengerikan. Meskipun kekuatan mereka di masa depan ada batasnya, untuk tahapan awal seseorang akan mengalami lompatan besar dalam kultivasinya. Aku benar-benar lalai mempertimbangkan aspek ini, aku tidak pernah menyangka Mo Longxi menerobos secepat itu, kata Shen Changsheng sambil mengerutkan kening. Kenyataannya, dia juga pernah melakukan kontak dengan fase itu. Jika dia bisa pulih setelah semua ini, dia pasti bisa menerobos ke fase akhir Tongtian. Namun, sangat disayangkan karena racun naga iblis ini, mereka tidak dapat melepaskan diri dari kejaran Mo Longxi. Yang paling penting sekarang adalah menghilangkan racun naga iblis ini. Jika Mo Longxi benar-benar dipromosikan ke fase akhir Tongtian, aku khawatir senior Lin Zheng dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan lama. Kita harus membantu mereka secepat mungkin, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Sambil duduk di lantai, Shen Changsheng berkata tanpa daya, racun naga iblis ini hanya bisa dihilangkan dengan paksa oleh ahli Shizun. Kita tidak punya cara lain. Mu Chen sedikit mengernyit, ahli Shizun. Jika mereka bisa menemukan ahli Shizun, mana mungkin Mo Longxi berani lompat sana lompat sini. Biarkan aku mencobanya. Energi spiritualku agak istimewa. Mari kita lihat apakah ada efeknya, gumam Mu Chen. Setelah berbicara, energi spiritualnya mulai menyatu dengan api siluman Jiuyo. Api ini seharusnya memiliki efek membatasi terhadap racun ganas seperti racun naga iblis. Mendengar kata-katanya, Shen Changsheng dan Li Xuantong menganggukkan kepala. Saat ini, dalam situasi yang sangat menyedihkan, mereka hanya pasrah. Dengan mengepalkan tinjunya, energi spiritual yang terbakar dengan api biru muncul dari tinjunya, memancarkan gelombang panas bersuhu tinggi. Menempatkan telapak tangannya ke arah Shen Changsheng, energi spiritual Mu Chen mulai mengalir ke tubuhnya. Saat energi spiritual Mu Chen memasuki tubuh Shen Changsheng, dia bisa merasakan keadaan kacau di dalam tubuh Shen Changsheng. Racun naga iblis itu mirip dengan beberapa naga yang berkeliaran di dalam tubuhnya. Saat cairan racun menyebar, energi spiritual di sepanjang jalurnya terkorosi dan bahkan hilang. Dari kelihatannya, energi spiritual di dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong selamanya tidak akan dapat pulih jika tidak ada tindakan lebih lanjut. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Mu Chen mengendalikan energi spiritualnya untuk menembak ke depan, sebelum membungkus cairan racun naga iblis. Api biru langsung membubung saat Mu Chen bersiap untuk memurnikan dan menghilangkannya. Ya! Saat api biru membubung dan aura beracun menyebar, keduanya mulai terjalin. Namun, yang membuat Mu Chen merasa sedikit tertekan adalah racun naga iblis ini sangat ulet dan tangguh. Desahan mengguncang hati Mu Chen, sebelum menarik energi spiritualnya. Saat ini, wajahnya mulai menjadi gelap. Jika dengan kecepatan seperti ini, pasti memakan waktu berhari-hari untuk membersihkan semua racun naga iblis di dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, pada saat ini, mereka jelas tidak memiliki waktu seperti itu.
Setelah menyadari ekspresi Mu Chen, Shen Changsheng dan Li Xuantong menghela nafas pelan. Meskipun mereka benar-benar tidak menaruh banyak harapan mengenai hal ini, secara keseluruhan, mereka merasa sedikit kecewa. Mu Chen mulai sedikit mengernyitkan dahinya. Meskipun api siluman Jiwio mampu memurnikan dan membasmi racun naga iblis, kekuatannya jelas tidak cukup. Jika dia memiliki api yang lebih kuat, dia mungkin bisa dengan cepat menangani racun naga iblis. Namun, di mana dia bisa mendapatkan api yang lebih kuat dari api siluman Jiwio? Saat Mu Chen mulai tenggelam dalam pikirannya, suasana tenang dan menyesakan mulai menyelimuti gua. Api yang lebih kuat. Mu Chen menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mulai mengingat sesuatu yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Nyala api yang lebih kuat dari api siluman Jiwio. Setelah berhasil bertransformasi, bukankah api siluman Jiwio juga berevolusi? Dari api siluman, ke api abadi? Kilatan cahaya muncul di mata Mu Chen, sebelum sedikit menyempitkannya. Sesaat kemudian, pikirannya mulai memasuki gelang mustardnya, mencari Tante Jiwio yang telah berubah menjadi telur raksasa setelah berhasil melewati kesengsaraannya. Di dalam gelang mustardnya, Mu Chen dengan cepat menemukan telur raksasa berwarna biru dengan pola emas misterius. Pikiran Mu Chen diam-diam mulai memanggil telur raksasa itu. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan api abadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap pada Tante Jiwio yang sedang menjalani transformasi agar bisa mendengar panggilannya dan memberikan api abadi padanya. "Halo Tante, tok tok tok. Tante Jiwio, cepatlah." Saat dia terus mendesaknya, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat Mu Chen berusaha mengambil api abadi untuk membantu menyempurnakan racun naga iblis untuk Shen Changsheng dan Li Xuantong, sesuatu sedang terjadi di tempat lain di kedalaman wilayah terpencil bagian barat. Tanah di sini menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan retakan raksasa muncul di sekitarnya, sementara semua puncak gunung telah hancur. Luar. Di puncak gunung yang hancur, sesosok tubuh terhempas jatuh. Dia mengirimkan tinju ke bawah untuk meledakkan batu-batu raksasa yang berserakan di tanah, sebelum mengulurkan telapak tangannya ke dalam lubang yang dalam, mengambil sosok yang berlumuran darah. Mengirimkan tatapan apatis ke arah Lin Zheng, yang pingsan karena luka beratnya, Mo Longxi membawanya, sebelum berbalik dan berjalan ke arah lain. "Aku harus menangani yang kedua sekarang." Di dalam gua yang tenang, Mu Chen menutup matanya erat-erat saat jiwanya sedang mencari tante-tante simpanannya. Tante Jiwio telah memasuki kondisi tidur panjang selama transformasinya, membuatnya sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengannya. Meskipun metode ini agak bodoh, hanya ini yang bisa dilakukan Mu Chen. Melihat Mu Chen tenggelam jauh ke dalam kesadarannya, Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak berani bersuara sedikit pun karena takut mengganggu Mu Chen. Jika Mu Chen benar-benar bisa menemukan cara untuk dengan cepat memurnikan racun naga iblis di dalam tubuh mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi mereka berdua. Meskipun mereka tidak berani menaruh harapan terlalu banyak terhadap tingkat keberhasilan ini, memiliki harapan masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Seiring berjalannya waktu, keringat dingin mulai muncul di dahi Mu Chen, dan emosinya mulai menjadi meledak-ledak. Dari awal hingga saat ini, panggilannya masih belum mendapat balasan. "Hei tante-tante kurang ajar, waktunya bayar kontrakan!" teriak Mu Chen dengan tidak sabar di dalam hatinya. Di dalam gelang mustarnya, telur biru raksasa itu mulai bergetar samar pada saat ini, sebelum pola emas misterius keunguan mulai muncul di permukaannya. Saat mengetahui aktivitas ini terjadi pada telur raksasa, Mu Chen langsung merasa gembira. Saat pola emas keunguan semakin padat, serpihan api tampak berkobar keluar darinya. Nyala api itu tidak berwarna biru, tetapi tampak berwarna keunguan. Dengan lembut melayang dan beterbangan, meski tampak lemah dan mudah dipadamkan. Namun, ada sensasi misterius yang terpancar darinya. Api abadi. Kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul dalam hati Mu Chen, dan mata Mu Chen tiba-tiba melotot. Dalam genggamannya, segumpal api keunguan muncul di telapak tangannya. Or. Saat gumpalan api keunguan muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Fluktuasi yang tak terlukiskan mulai memancar keluar darinya, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya menjadi sangat panas. Saat Shen Changsheng menatap gumpalan kecil api keunguan itu, langsung menggigil.
dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam gumpalan api yang sangat kecil ini. Nyala api apa itu? Shen Changsheng dan Li Xuantong saling berpandangan, dengan keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka berdua. Hah? Seolah beban berat telah terangkat dari bahunya, Mu Chen menghela nafas lega. Meskipun gumpalan api ini sangat kecil, kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan api siluman Jiuyu. Bagaimanapun, keduanya tidak berada pada level yang sama. Dengan api abadi, keinginan untuk memurnikan dan membasmi racun naga iblis di dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong seharusnya menjadi sangat sederhana sekarang. Saya akan memulainya, seharusnya tidak ada masalah sekarang, kata Mu Chen sambil berbalik untuk melihat dan tersenyum pada Shen Changsheng. Shen Changsheng menganggukkan kepalanya dengan tegas, tatapannya berubah serius. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan ujung jarinya, gumpalan api keunguan berkobar, sebelum mulai menyebar perlahan. Berubah menjadi sesuatu seperti selaput api, itu menyelimuti Shen Changsheng di dalamnya. Woor! Saat selaput api mulai terbentuk, kulit Shen Changsheng langsung menjadi panas mendidih. Bertahanlah sebentar, kata Mu Chen. Meskipun api abadi ini tidak besar, dia sama sekali tidak mampu untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, dia tidak berani membiarkannya masuk ke tubuh Shen Changsheng. Jika tidak, setelah kehilangan kendali, Shen Changsheng mungkin akan berubah menjadi tumpukan abu. Sesaat kemudian, Mu Chen terkejut dan gembira karena aura hitam beracun perlahan-lahan keluar dari tubuh Shen Changsheng karena panas yang menyengat. Aduh. Saat Shen Changsheng mengatupkan giginya, raungan rendah yang mengerikan keluar dari tenggorokannya. Penyiksaan ini berlanjut selama kurang lebih 10 menit, sebelum bercak racun di kulitnya seluruhnya menghilang. Mata Shen Changsheng yang awalnya redup tampak berubah cemerlang dalam sekejap. Energi spiritual di sekitarnya bergolak mengalir ke dalam tubuhnya seperti aliran yang tak ada habisnya. Setelah kehilangan kendali atas racun naga iblis, kekuatannya mulai pulih dengan cepat. Setelah melihat ini, Mu Chen menghela nafas lega, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Li Xuantong. Sambil tersenyum, dia berkata, sekarang giliranmu. Saat aura beracun meninggalkan tubuhnya, Li Xuantong dengan cepat memulihkan ketajaman ekspresinya. Benar-benar menutup mata terhadap rasa sakit yang memancar dari kulitnya, dia segera melanjutkan dan memasuki kondisi pelatihan, ingin memulihkan energi spiritualnya dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat racun naga iblis dibersihkan seluruhnya dari tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen akhirnya benar-benar bisa santai. Menatap api abadi itu dengan kekaguman, sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Saat ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong masih dalam proses pemulihan. Dengan gerakan pandangannya, dia melihat ke arah udara di depannya, di mana ada gumpalan cairan hitam, menggeliat. Itu adalah racun naga iblis yang dipaksa keluar dari tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mu Chen menatap racun naga iblis. Kilatan samar muncul dari tatapannya saat dia mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, jari telunjuknya perlahan berubah menjadi hitam legam, sebelum petir hitam mulai muncul samar-samar di atasnya. Racun petir ilahi hitam tersegel di dalam jari telunjuk ini. Itu adalah aura beracun yang bahkan lebih kuat dari racun naga iblis. Jika aku menyegel racun naga iblis di dalam sini, apa itu akan menjadi lebih mengerikan? Mata Mu Chen sedikit menyipit. Pada saat berikutnya, tanpa banyak keraguan, dia mengambil gumpalan racun naga iblis itu, sebelum mengulurkan jari rampingnya. Meskipun racun naga iblis telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa pada Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadapnya. Belum lagi ada api abadi di dalam tubuhnya, bahkan racun petir ilahi hitam ini mampu menekan racun naga iblis jika terjadi hal yang tak diinginkan. Sinar hitam cemerlang bersinar di jari Mu Chen, sebelum langsung menyerap racun naga iblis di dalamnya. Seketika, warna hitam legam pada jari menjadi warna yang lebih kelam. Mu Chen melihat lebih dekat, sebelum dengan lembut mengetuk ke depan dengan jari itu. Setelah jari itu mengetuk, ia melihat sebuah lubang muncul di tebing gunung yang keras dan kokoh di depannya. Pinggiran lubang itu tertutup fluktuasi korosif. Efek korosifnya cukup mengerikan. Kejutan melintas di mata Mu Chen, sebelum menyebabkan warna jari itu kembali normal. Beruntung kakek Daining telah memasang segel di jarinya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan mampu mengendalikan racun yang menakutkan itu.
Saat jari Mu Chen kembali normal, energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari dalam gua. Mu Chen mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong membuka mata mereka di tengah energi spiritual yang tak terbatas. Pada saat ini, akhirnya mereka sudah memulihkan kekuatannya. Terlebih lagi, tampaknya mereka mengalami beberapa kemajuan. "Selamat," kata Mu Chen sambil tersenyum. Saat Shen Changsheng dan Li Xuantong berdiri, energi spiritual yang tak terbatas muncul dari mereka. Semangat di mata mereka sekali lagi berkobar. Top 1 dan 2 di peringkat surgawi yang sempat tertidur akhirnya telah kembali. Saat keduanya merasakan energi tak terbatas di dalam tubuh mereka, kegembiraan muncul di mata mereka, sebelum melanjutkan untuk melihat Mu Chen. "Terima kasih untuk masalah ini." Sambil tersenyum, keduanya mengucapkan terima kasih kepada Mu Chen. Meskipun nada bicara mereka terdengar biasa saja, ada rasa terima kasih terdalam tersirat di matanya. Mu Chen tahu bahwa jika dia menghadapi kesulitan apapun di masa depan, mereka berdua pasti akan datang dan membantunya. Mu Chen membalas senyumannya, tanpa mengucapkan kata-kata sopan apapun. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan itu, karena itu akan membuatnya tampak tidak masuk akal dan sombong. "Karena kalian berdua sudah pulih, apakah kita akan bergerak sekarang?" kata Mu Chen sambil melihat keluar gua. Saat ini, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Lin Zheng dan yang lainnya. Shen Changsheng dan Li Xuantong dengan tegas menganggukkan kepala sebagai jawaban, sementara niat dingin muncul dari mata mereka. "Molongsi, kali ini, ayo kita lanjutkan ronde yang sempat tertunda,"